Kitjo manusia patilapo kitang majana jiwitang kitang satam masawanang kitjo puthanang upadu. Mendapat kehidupan sebagai manusia adalah sulit. Adalah sulit kehidupan makhluk fana. Mendengar ajaran kebenaran adalah sulit. Adalah sulit kemunculan para Buddha. Dhammapada bab 14 ayat 182. Sappapa passa akaranang kusalasu pasampada sacitta pariyodapanang tetang puthana sasanang. Tidak berbuat segala keburukan, berolah kebajikan, membersihkan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Dhammapada bab 14 ayat 183. Sukihantu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Agama Buddha kelas 11 semester genap. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang hukum karma. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis tentang berbagai fenomena dan kejadian berdasarkan proses kerja hukum-hukum kebenaran. Selalu semangat dan mari kita mulai belajar. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Puthang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dilanjutkan dengan duduk hening. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang hukum karma. Karma adalah hukum sebab akibat tentang perbuatan. Artinya, setiap perbuatan yang dilakukan akan selalu menghasilkan akibat. Teori tentang karma merupakan salah satu ajaran dasar dalam agama Buddha. Akan tetapi, kepercayaan tentang karma telah ada dan lazim di India sebelum munculnya Buddha. Namun demikian, Buddha lah yang menjelaskan dan merumuskan ajaran ini dalam bentuk yang lengkap seperti yang ada sekarang kita pahami. Karma dalam bahasa Sanskerta atau kamma dalam bahasa Pali berarti tindakan atau perbuatan. Semua tindakan yang disengaja baik secara mental, verbal maupun fisik dianggap sebagai karma. Hal ini meliputi yang termasuk dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Semua tindakan yang didasari kehendak baik dan buruk disebut kama atau karma. Tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja, di luar kemauan atau tanpa disadari, meskipun secara teknis dinyatakan sebagai perbuatan, namun tidak termasuk karma,
karena kehendak sebagai faktor terpenting dalam menentukan karma itu ada atau tidak ada. Buddha menyatakan, "Aku nyatakan, oh para biku, bahwa kehendak adalah karma." Dengan memiliki kehendak, seseorang melakukan perbuatan melalui badan jasmani, ucapan, dan pikiran. Sebagaimana terdapat dalam Anguttara Nikaya 3, 415. Karma tidak hanya berarti perbuatan masa lampau. Karma meliputi perbuatan-perbuatan lampau dan sekarang. Tetapi juga harus dipahami bahwa kita yang sekarang tidak sepenuhnya merupakan hasil dari sesuatu yang telah kita lakukan dulu. Kita yang akan datang juga tidak mutlak merupakan hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Saat sekarang tidak dilakukan adalah hasil dari masa lampau dan akan menentukan masa depan. Itu adalah definisi dari karma. Sekarang kita bahas karma dan wipaka. Karma adalah aksi, wipaka adalah reaksi. Bagaikan setiap benda pasti memiliki bayangan, demikian juga dengan setiap perbuatan yang disertai kehendak pasti diikuti oleh akibat yang bersesuaian. Karma seperti benih yang memiliki potensi untuk tumbuh. Wipaka dapat dianggap sebagai buah yang muncul pada pohon sebagai akibat atau hasilnya. Seperti halnya karma, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Demikian pula dengan wipaka atau hasilnya, ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Wipaka dialami sebagai kegembiraan, kebahagiaan, ketidakbahagiaan, atau kesengsaraan sesuai dengan sifat benih dari karma yang ditanamnya. Sebagaimana dinyatakan Buddha dalam Samyutta Nikaya. Sesuai dengan benih yang kita tanam, demikianlah buah yang akan kita petik. Pembuat kebajikan akan menuai kebahagiaan, pembuat kejahatan akan menuai kesengsaraan. Taburlah benihnya dan engkau akan merasakan buah darinya. Samyutta Nikaya 1, 227. Selanjutnya, apa penyebab karma? Ketidaktahuan atau awija, tidak mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya adalah penyebab dari karma. Dalam hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau paticca samuppada, Buddha mengatakan, dari ketidaktahuan timbul bentuk-bentuk karma atau awija pacaya sankara. Semua perbuatan baik yang dilakukan ditunjang oleh 3 akar baik, yaitu tidak serakah atau aloba, tidak membenci atau adosa, dan kebijaksanaan atau panya. Sedangkan perbuatan jahat selalu ditunjang oleh 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan atau loba yang disimbolkan dengan babi, kemudian membenci atau dosa yang disimbolkan dengan ular, dan kebodohan batin atau moha yang disimbolkan dengan ayam. Itu adalah penyebab karma. Berikutnya, mengapa setiap orang berbeda-beda? Berdasarkan pandangan Buddhis, perbedaan-perbedaan mental, intelektual, moral, dan watak sebagian besar tergantung dari perbuatan atau karma masing-masing, baik pada saat lampau maupun pada saat sekarang. Meskipun Buddhisme mengaitkan fenomena keberagaman ini dengan karma sebagai penyebabnya, namun ini tidak berarti segala sesuatu terjadi hanya akibat karma masa lampau. Buddha berkata, menurut pandangan ini, oleh karena perbuatannya di masa lampau, seseorang menjadi pembunuh, pencuri, pendusta, pemfitnah, tamak, dan sesat. Oleh sebab itu, bagi mereka yang berpandangan bahwa perbuatan-perbuatan lampau sebagai satu-satunya penyebab, tidak akan ada keinginan, usaha, maupun kebutuhan untuk melakukan suatu perbuatan. Sebaliknya, juga tidak akan ada keinginan,
usaha, maupun kebutuhan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mudah menyangkal kepercayaan yang menyatakan bahwa semua fenomena, baik fisik maupun mental, disebabkan semata-mata oleh karma masa lampau. Jika kehidupan saat ini dikondisikan atau dikendalikan sepenuhnya hanya oleh karma masa lampau, karma akan sama dengan fatalisme, nasib, atau konsep takdir. Nah, itu tadi kita sudah selesai membahas tentang hukum karma bagian yang pertama. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi, coba jawab beberapa soal latihan berikut ini. Yang pertama, mengapa seseorang bisa lahir berkelimang harta, sementara yang lahir sepenuhnya berada dalam kemiskinan, terjebak dalam kesengsaraan? Yang kedua, mengapa seseorang mempunyai kepandaian yang luar biasa, sementara yang lain terlahir dengan keterbelakangan mental? Yang ketiga, mengapa seseorang bisa terlahir dengan cacat bawaan seperti buta, tuli, atau cacat fisik? Kenapa? Sebabnya. Dan yang keempat, apakah semua perbedaan di antara umat manusia ini terjadi karena suatu sebab, ataukah hal ini sepenuhnya terjadi hanya karena kebetulan? Coba jelaskan. Nah, itu tadi 4 soal latihan, dan selesai sudah pembahasan kita tentang hukum karma bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan pembahasan hukum karma bagian kedua tentang klasifikasi karma dan lain-lain. Jangan lupa klik like, kemudian share video ini, dan yang belum subscribe segera subscribe supaya kita selalu bisa belajar bersama membahas dhamma ajaran Buddha. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sugiyanto, Namo Buddhaya.